firman Tuhan. Kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di tempat ini, amin. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Sebab firman-Nya berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Percayalah bahwa Tuhan Allah yang Maha Hadir, Dia Allah yang Maha Tahu. Saat ini sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Dia Allah yang Maha Tahu. Amin, saudara. Hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang dahsyat bagi kita semua. Semua Tuhan sama-sama naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap, aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, namun tanganmu menuntunku selalu. Bawaku mendekat padamu, mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu, Maha Tahu. Betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratku, hadiratku kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana, Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu, hadiratku kini penuhiku. Bawaku mendekat. Engkau Tuhan Allah, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu, kini kami Tuhan, penuhiku. Bawaku sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Engkau dahsyat Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadiratmu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat
pegang erat tangan kami ya Tuhan, sebab kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu ya Bapa. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu, kami hidup oleh karena kekuatan dan kasih yang Kau berikan bagi kami. Bapa, jangan tinggalkan kami ya Tuhan, biar Engkau terus bertata dalam kehidupan kami, menuntun kami, mengarahkan, membimbing setiap kami untuk kami dapat terus berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sedang mengurapi setiap kami, Engkau sedang memberkati setiap kami, Engkau sedang memegang tangan setiap kami untuk kami terus berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hati kami terus bersyukur kepada-Mu, bersukacita, bersorak-sorai, sebab Engkau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik dan siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya, sebab Dia baik, amin. Yang percaya Tuhan kita baik, angkat tangan kita. Haleluya, Dia baik, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk
selamanya. Haleluya. Sebab Dia baik, Yesus juga baik. Haleluya. Ayo sama-sama nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya. Disertakan bersamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia katakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kasihnya tak pernah berubah. Kapan saudara? Dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sama-sama katakan, sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih sekali lagi kita katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Sebab kasih setianya kekal dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita Yesus mari katakan, haleluya. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Kita bersuka cita, amin saudara. Haleluya. Kita percaya Yesus disenangkan oleh pujian kita, oleh ucapan syukur kita. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab dengan apa kami membalas seluruh kebaikan-Mu ya Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Pengorbanan-Mu begitu besar bagi kami semuanya. Biar kami
selama-lamanya kami mau menyembah Tuhan. Sampai selama-lamanya kami mau mengasihi Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebab dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu, selain kami memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Kiranya Kau berkenan atas pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau disukakan, Kau disenangkan oleh setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau buka setiap hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Persiapkan kami untuk menerima lawatan-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar otoritas dari Tuhan, otoritas dari surga, hikmat-Mu ya Tuhan, marifat mengalir dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Nah, kami semua diberkati, kami pulang membawa sesuatu yang mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Oke, shalom. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Kurang meriah. Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Haleluya. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Ya, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini kita akan masih belajar bersama-sama tentang kesempatan. Saya mau katakan setiap hari itu kesempatan. Kalau saudara masih hidup hari ini, berarti Tuhan masih kasih kesempatan. Setiap kita yang masih ada di hari ini, di detik ini, berarti kita masih dikasih kesempatan. Kenapa? Kita nggak pernah tahu berapa menit ke depan, berapa jam ke depan. Saudara tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, saudara. Nah, judul khotbah saya ya pagi hari ini atau minggu ini bicara tentang life is an opportunity. Hidup adalah sebuah kesempatan. Ya, manusia itu hidup hanya satu kali di muka bumi ini. Karena tujuan kita nanti hidup di mana? Di surga bersama dengan Tuhan. Ya, hidup satu kali, mati juga satu kali. Jangan sampai mati dua kali. Ya, kalau kita lahir satu kali, kita akan mati dua kali. Lahir apa dari ibu? Kita akan mati secara fisik, mati juga kematian kekal. Tapi kalau kita lahir dua kali, lahir dari orang tua kita, dari ibu kita, lahir di dalam Kristus, kita akan mati satu kali. Kalau perlu, gak mati. Saudara pilih mana? Mati dulu, baru dibangkitkan gitu, atau pengennya masih hidup sampai Tuhan Yesus datang. Saudara dikasih Tuhan, life is an opportunity. Hidup adalah sebuah kesempatan. Nah, saya pelajari dari dua bahasa, saudara. Klik opportunity dalam bahasa Yunani, ya, itu menggunakan kata kairos. Kairos itu bicara kesempatan yang baik, good, ya, good opportunity. Keadaan yang menguntungkan. Contoh, misalnya lahiran, keadaan yang menguntungkan. Kenapa? Karena nggak semua bayi yang lahir bisa hidup dan selamat, betul nggak? Jadi kalau saudara lahir, ya, bisa hidup, bisa selamat, berarti saudara itu untung. Ya, pokoknya bilang apa? Lebih baik orang yang tidak pernah lahir atau lahir terus mengalami keguguran daripada orang yang hidupnya ratusan tahun tapi nggak nikmatin hidup. Gitu. Jadi kita perlu enjoy dengan hidup. Kemudian kata opportunity dalam bahasa Yunani itu artinya jangka waktu yang terbatas, belum? Jangka waktu yang terbatas, saudara. Saudara kalau beli produk pasti di belakangnya ada apa, saudara? Expired date, betul ya? Tanggal apa? Kadaluarsa. Orang nggak bisa ngomong kadaluarsa gitu ya. Tanggal kadaluarsa. Kita juga ada kadaluarsanya, saudara ya. Kita bukan berarti kekal di muka bumi ini gitu, enggak. Kita nggak hidup selamanya di muka bumi ini. Ada expired date-nya kapan? Kita nggak tahu. Makanya setiap hari itu opportunity. Karena kalau kita bisa hidup di hari ini, itu artinya apa? Kita masih ngalamin kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup kita, waktu kita, jangka waktu hidup kita itu sangat-sangat terbatas. Makanya Tuhan ciptakan kita juga limited edition, edisi terbatas. Betul nggak? Tidak ada Lucky kedua di muka bumi ini. Lucky cuma satu ini. Tidak ada Hansen kedua di muka bumi, hanya satu. Hasil yang seperti itu hanya satu di muka bumi ini, saudara. Mungkin muka bisa mirip, ya, mungkin muka bisa mirip, tapi saudara dikasih Tuhan
mirip sih mirip, tapi jalan hidupnya Tuhan gariskan berbeda. Sidik jari kita beda nggak? Sidik jari kita berbeda. Yang berikutnya saudara ya opportunity itu artinya waktu yang tepat. Saudara datang ke tempat ini, itu waktu yang tepat. Itu namanya opportunity. Kenapa? Karena banyak di luar kota sana nggak bisa ibadah. Kita bisa ibadah tatap muka, itu artinya opportunity. Waktu yang tepat, kita bisa ibadah, kita bisa bangun. Apa yang terjadi kalau kita bangun? Kita udah di alam yang berbeda, saudara ya. Ini waktu yang tepat untuk kita ibadah. Nah, kesempatan juga itu terjadi sewaktu-waktu. Nah, Kairos sendiri adalah dewa Yunani, saudara. Dewa Yunani. Ya, dewa Yunani. Jadi waktu dalam bahasa Yunani ada Kairos sama Kronos. Kronos itu kuantitas waktu, 1 kali 24 jam gitu kan. Kemudian 1 tahun 365 hari itu Kronos, urutan waktu, kuantitas waktu. Tapi yang namanya Kairos itu jarang terjadi momen kesempatan. Momen kita kenal Tuhan, momen kita dilahirkan, momen kita menikah. Kemarin ada yang menikah tanggal 10 bulan 10 2020 gitu ya. Anaknya Bapak Willy lahir, usianya sekarang usia 10 tahun. Lahir tanggal 10 bulan 10 2010, sekarang usianya 10 tahun. Itu Kairos. Betul nggak? Itu Kairos. Karena apa? Gak terulang lagi umur 10. Ada di antara kita yang mau mengulang, aduh aku suka angka 7, aku pengen ulang tahun yang ke-7. Ada? Nggak bisa. Kairos, waktu lewat begitu saja. Nah, dalam bahasa Ibrani, saudara, bahasa Ibrani kesempatan itu muada. Artinya waktu yang ditunjuk. Minggu lalu kita belajar, Bapak Gembala mengajarkan pada kita, ya waktu itu kasih batasan dalam hidup kita. Ibadah jam berapa, betul ya? Waktu yang ditunjuk itu namanya opportunity. Nah, ketika saudara lahir, seperti saya lahir 7 April tahun 81 jam 7 atas penentuan Tuhan. Ya kan? Waktu yang tepat, waktu yang ditunjuk, waktu yang ditentukan, tanda atau sinyal yang ditentukan. Jadi kalau saudara masih ada hari ini, berarti itu ketentuan Tuhan. Kalaupun kita mati hari ini, itu pun ketentuan Tuhan. Saudara menangkap maksud saya? Itu namanya kesempatan, karena Tuhan tunjuk, Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama buka kitab kita, Khotbah pasal yang ke-9, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan baca ayat 1, saudara ayat yang kedua dan seterusnya. Saya akan baca satu perikop ini, bahas satu perikop ini dengan tuntas, tas gitu ya. Khotbah pasal 9 ayat 1 sampai 12. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Ayat yang kedua, inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Lagi aku melihat di bawah
perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua sama-sama, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Nah, perhatikan ayat yang 12, saudara. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Kita nggak pernah tahu kapan. Selalu perhatikan baik-baik, setiap kita lagi nunggu giliran kapan mati. Tapi jangan cari mati sendiri. Nah, kita perhatikan baik-baik. Ada 6 hal yang sangat kita butuhkan. Sebenarnya mungkin bisa 7 ya, 6 aja ya. 6 hal yang bisa kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan kalau hidup itu hanya satu kali? Yang pertama, antisipasi yang tepat. Anticipate. Perhatikan saudara ayat yang pertama di bagian akhir, yang dikatakan manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Ada yang tahu? Ada yang bisa meramalkan? Apakah ada yang bisa memprediksikan apa yang terjadi tahun 2020? Pandemi global, COVID-19 mewabah seluruh dunia, tidak ada yang tahu. Datangnya tiba-tiba, kayak cinta aja ya. Tidak ada yang tahu, saudara. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Kalau setiap kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita perlu antisipasi diri. Kita perlu jaga-jaga, saudara. Kita perlu hikmat Tuhan. Yang ketiga, katakan amin. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, saudara, dalam kehidupan. Oleh karena itu, ya, dalam bukunya Hannah Carroll ditulis, kalau hidup itu jangan cuma numpang lewat. Betul. Hidup jangan sekedar numpang lewat, saudara. Banyak orang hidup cuma numpang lewat. Hidup sekian lama mungkin, tapi nggak kenal Tuhan. Makanya kita perlu antisipasi. Kita nggak pernah tahu kenapa. Manusia serba terbatas. Pengetahuan kita sangat-sangat terbatas. Bahkan ahli ekonom, ahli kesehatan, mereka juga tidak sanggup melawan pandemik ini, saudara. Semua digoncang, tidak ada yang sanggup, saudara. Kita terbatas. Kita perlu antisipasi diri. Makanya pengkhotbah, ya, penulis dari kitab pengkhotbah Raja Salomo dikatakan, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa. Mari perhatikan hidup kita. Perhatikan bagaimana seharusnya kita hidup. Kita perlu antisipasi diri. Betul? Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, apa yang harus kita lakukan dalam rangka mengantisipasi diri, saudara? Dengan kata lain, ada istilah sedia payung sebelum hujan. Betul nggak? Kita perlu hidup mengandalkan Tuhan. Itu antisipasi diri kita. Kita tidak perlu meramal-ramal apa yang akan terjadi. Saudara tidak perlu pergi ke peramal orang pinter, berarti saudara pinter. Pergi ke paranormal, berarti saudara tidak normal, saudara. Yang perlu kita lakukan untuk antisipasi diri adalah mari kita mengandalkan Tuhan. Mari hidup terencana. Jangan hidup semua gue, jangan hidup serampangan, jangan hidup sembrono, saudara. Mari hidup itu punya rencana. Ya, hidup minta hikmat Tuhan, saudara, dan tetap lakukan yang terbaik. Ini cara antisipasi kita nggak pernah tahu. Sama saja, saudara, ya, sakit itu bisa datang tiba-tiba. Caranya gimana? Ya, nabung, jangan boros, jangan konsumtif, betul ya? Sediakan uang untuk pengeluaran yang tidak terduga dalam hidup. Nah, itu antisipasi diri. Karena saudara dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saudara tidak tahu 1 jam ke depan apa yang akan terjadi. Saudara tidak akan pernah tahu, saudara. Oleh karena itu mari kita belajar antisipasi diri. Dengan apa? Mari kita mengandalkan Tuhan. Kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas atas hidup kita. Amin. Mari kita mengandalkan Tuhan. Itu cara antisipasi diri kita. Kita sudah berencana, mungkin banyak orang di tahun ini banyak rencana, mau buka usaha baru, mau nikah dan lain sebagainya, semuanya tertunda. Tapi saya mau katakan, rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kita. Walaupun karena pandemik semua tertunda, tapi rencana Tuhan pasti yang terbaik buat setiap kita. Mari andalkan Tuhan. Ini yang pertama, saudara, antisipasi diri. Yang kedua, kalau hidup cuma satu kali, yang kita perlukan adalah right purpose, punya tujuan yang benar
dalam hidup, saudara. Ya, dikatakan segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama. Sama-sama bakal mati, gitu ya. Tapi nanti kita lihat apa yang membedakan. Baik orang benar maupun orang fasik, orang baik, orang jahat, orang tahir maupun orang najis. Saya pernah dengar orang ngomong kayak gini, makanya jadi orang jangan baik-baik terlalu baik. Orang terlalu baik biasanya mati muda. Nah, loh. Jadi orang mah biasa aja, jangan baik-baik ting. Tuh nyatanya tuh jahat banget tuh. 90 tahun udah mati-mati. Saudara tahu nggak perusahaan yang punya majalah Playboy Magazine, si kakek tua itu yang sudah melakukan hubungan seks dengan ratusan wanita, itu matinya umurnya 90 tahun lebih. Dia bilang apa? Aku menikmati hidup. Ada yang mau mengikuti jejak langkahnya, saudara? Tapi ada orang yang baik, cinta Tuhan, matinya muda. Makanya ada sebuah pertanyaan yang mungkin sulit dijawab. Pilih mana? Mati muda, tapi nikmati hidup, atau hidupnya lama, gak mati-mati, tapi sengsara. Pertanyaan sulit kan? Pertanyaan sulit ya? Iya saudara, semua orang nasibnya sama. Orang tahir, orang najis, hidup kudus, hidup benar. Ada orang yang jaga makanan. Ada saudaranya istri saya, jaga makanan, makanannya gak aneh-aneh, mati juga tuh. Ya, makanannya dijaga, gak makan daging, cuma makan sayur. Betul, ada yang kayak gitu. Karena takut kolesterol, gak minum gula, takut diabetes, takut tekanan darah tinggi, takut asam urat, cuma makan kacang-kacangan, cuma makan sayur, mati juga. Sampai ada yang bilang perokok, saya merokok puluhan tahun gak mati-mati. Pilih mana? Sudah dikasih Tuhan, nasib orang sama. Orang yang mempersembahkan korban maupun tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut bersumpah. Perhatikan ayat ketiga. Inilah yang celaka kalau kamu mati. Ini perhatikan, bagian yang terakhir dikatakan, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Pertanyaan ini saudara, celakanya kalau kita tidak tahu kemana kita mati. Betul? Oke, semua orang nasibnya sama, semua akan mengalami kematian. Tapi celaka kalau saudara tidak tahu kemana kau mati. Makanya harus punya tujuan yang benar dalam hidup. The right purpose. The right purpose. Filipi pasal 1 ayat 20-21 dikatakan gini, Paulus katakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Perhatikan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati bisa dikatakan untung kalau kamu tahu kemana akan mati. Makanya harus punya the right purpose, tujuan yang benar. Untuk siapa saya mati? Untuk apa saya mati? Untuk apa saya hidup? Untuk siapa saya hidup? Bagaimana seharusnya saya hidup? Yang terpenting, selama kita hidup, sudahkah kita kasih kualitas? Betul? Apakah kita sudah fulfill, menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita punya tujuan yang benar dalam hidup? Celaka kalau kita tidak tahu kemana kita akan mati. Tapi akan beruntung kalau tahu tujuan hidupku adalah Kristus. Ya, Paulus katakan karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saya kemarin lihat dalam satu tayangan YouTube, salah satu chef tanya temannya ke chef yang lain, tujuan hidup kamu apa sih? Jawabannya gini, pensiun dini. Hah? Tujuan hidup pensiun dini? Saya sama istri saya gila-gila. Ini orang kayak gak punya tujuan hidup ya. Ya pokoknya punya usaha, kaya lah. Ya gitulah. Kayak gak punya tujuan ya. Ini orang gak punya tujuan. Yang nanya orang Kristen. Makanya pertanyaannya, apa tujuan hidupmu? Banyak orang gak tahu tujuan hidupnya sebenarnya. Banyak orang gak ngerti tujuan hidupnya apa. Makanya banyak orang buang-buang kesempatan. Seperti kemarin ya,
kita demo, ada kerusuhan dan lain sebagainya, mati. Orang yang mati itu nggak tahu tujuan yang benar. Saya tulis gini saudara, tujuan yang benar akan mengarahkan diri Anda pada hal-hal yang benar. Betul nggak? Kalau merit tujuannya benar, pasti pernikahanmu benar. Ada orang merit alasan, kenapa kamu pengen merit? Supaya cepat keluar dari rumah. Ada nggak begitu? Ada nggak? Ada. Atau saudara salah satunya. Kenapa kamu nikah? Karena biar cepat keluar dari rumah. Berarti pernikahan jadi pelarian. Betul? Betul? Ya, saudara. Kenapa kamu nikah? Ya, biar gak kesepian. Salah juga. Ketika kamu gak bisa stand firm dengan dirimu sendiri, kalau kamu tidak bisa diisi seutuhnya, hidup sendiri aja gak bisa, apalagi hidup berdua. Coba dikasih Tuhan, orang yang punya tujuan yang benar dalam hidupnya, tujuan kuliahnya benar, tujuan yang benar akan memotivasi kita melakukan apa yang terbaik. Amin. Amin, saudara. Kalau tujuanmu benar dalam pelayanan, pasti engkau akan melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Kalau engkau, ya apapun, pendidikan, bekerja, kalau punya tujuan yang benar, pasti akan mendisiplin diri kita. Presiden kita, Pak Jokowi, saya kagum. Kenapa? Karena dia jadi presiden punya tujuan yang benar. Karena tidak semua jadi pemimpin punya tujuan yang benar. Makanya dia memotivasi diri, mengarahkan diri pada hal yang benar juga. Amin. Makin setiap kita harus punya the right purpose. Tujuan hidup kita apa? Kalau ditanya, apa tujuan hidupmu? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Lantang kali kau, iya dong. Lantang kali lah aku. Hidup itu harus memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara punya prinsip hidup harus memuliakan nama Tuhan, kita sudah belajar bulan lalu, kredibilitas. Pasti engkau kredibel di hadapan Tuhan. Pasti engkau kredibel di hadapan banyak orang. Kenapa? Saudara punya the right purpose, punya tujuan yang benar, saudara. Yang ketiga, kalau hidup cuma satu kali, ini penting. Punya apa? Saudara baca? Punya apa? Punya hope. Hidup berpengharapan. Dikatakan ayat yang keempat, tetapi siapa yang termasuk orang hidup? Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Di tengah-tengah kesulitan masih punya harapan. Di tengah-tengah pandemi masih punya harapan. Kenapa? Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya, terjemahan yang lain, anjing yang hidup lebih bahagia daripada singa yang mati. Ngerti kan? Anjing yang hidup lebih bahagia daripada singa yang mati. Saya jarang-jarang ketemu anjing saya yang pindah. Kemarin ketemu, wah happy banget gitu kan ya. Kadang tuh anjing suka menutupi kesenangan dirinya. Oh dia menutupi, supaya nggak kelihatan happy. Diam gitu badannya diam tapi buntutnya goyang-goyang. Kamu lagi happy kan? Lagi happy kan? Kamu senang kan ketemu aku kan? Oh dia berusaha untuk, wah supaya mengendalikan diri. Tahan, tapi buntutnya goyang. Anjing yang mati, anjing yang hidup lebih bahagia daripada singa yang mati. Pertanyaannya, kita yang hidup bahagia nggak? Saya mau katakan gini, harapan bikin hidup lebih hidup. Kayak slogan rokok ya. Betul nggak? Harapan bikin hidup kita lebih hidup. Harapan bikin hidup kita lebih bergairah. Harapan bikin hidup kita lebih berwarna, saudara. Punya harapan, karena harapan memberikan kekuatan di tengah-tengah kesulitan kita. Harapan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mampu bertahan. Betul. Makanya iman, pengharapan, dan kasih. Itu tiga hal ini sangat penting dimiliki dalam hidup kita. Setiap kita pasti punya pengharapan, saudara. Dan tetaplah engkau punya pengharapan. Sampai kapan berharap? Jawabannya, sampai Tuhan Yesus datang. Surat Ibrani katakan pengharapan itu seperti salak, seperti jangkar yang kuat. Kita butuh pengharapan dalam hidup ini. Amin. Yang keempat, ini saudara, penting. Kalau kita mati cuma satu kali, kita meninggalin jejak apa? Buat yang hidup, bukan yang mati ya. Buat yang hidup, memorable, kesan apa, kenangan apa yang ingin kau tinggalkan. Kalau saudara sebagai orang tua, buat anak saudara, buat cucu saudara. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, buat jemaat, buat pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saudara sebagai suami, apa yang kenangan apa yang ingin kau tinggalkan? Kesan apa yang ingin kau tinggalkan buat pasanganmu, buat istrimu?
Dulu saya sebelum nikah, ya kalau ditanya, wah kamu pengen orang setelah kamu mati, orang punya kesan apa dalam hidup kamu? Wah pengen jadi pengkhotbah yang dahsyat, musisi yang hebat, ibu rapi. Setelah punya anak dan punya istri beda. Kesan kamu kalau kamu mati apa? Yang pertama, jadi suami dan ayah terbaik. Yang kedua, baru jadi hamba Tuhan yang taat dan setia. Untuk apa saya khotbah bagus? Tapi istri saya bilang, bahwa kamu welek, kamu gak bisa diandalkan. Kesan apa? Kenangan apa yang ingin kita tinggalkan? Hidup cuma satu kali. Betul? Saya mau katakan sini, jemaat itu come and go. Betul ya? Come and go. Tapi ketika engkau go dari tempat ini, kau kuliah, kerja, maaf kata meninggal, kesan apa yang ingin kau tinggalkan di tempat ini? Ya, ayat yang kelima dikatakan lagi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan apa saudara? Kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kita mau dikenang seperti apa? Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagia mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, teman, saya kutip gak ya? Nah, dikatakan gini, segala sesuatu yang mereka lakukan semasa hidup mereka, apakah itu mengasihi, apakah itu membenci, makanya cepat-cepat kalau lagi benci orang, cepat-cepat baikan. Apakah itu mengasihi, membenci, atau mengiri, menganang. Sudah lama berlalu dan sekarang mereka tidak lagi dapat mengambil bagian dalam suatu apapun di bumi ini. Perhatikan, kita ingin meninggalkan kesan apa? Jejak apa yang ingin kita tinggalkan buat orang-orang yang masih hidup, saudara. Perhatikan, hidup kita, selama kita hidup, apa yang ingin dikenang orang? Apa yang ingin diwariskan kepada orang yang masih hidup, saudara? Paulus dia ngerti banget. Ya, saat-saat kematianku sudah dekat. Di surat Timotius dia bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia wariskan imannya, dia wariskan keteguhannya, dia wariskan kesembuhannya, saudara. Jejak apa yang kau tinggalkan? Yang ngerti katakan amin. Amin, saudara. Ya, kalau kita kelak dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, apa yang ingin orang kenang tentang hidupmu? Ini yang keempat, memorable, kenangan. Yang kelima, saudara, enjoy and fun. Kita harus enjoy, betul nggak? Penyembahan yang kita lakukan itu harus, saudara, enjoy. Betul, Bapak Heru? Kita harus enjoy the worship. Kita juga harus enjoy dengan hidup ini. Ya, mari makanlah, dikatakan ayat yang ke-7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ayat yang ke-8 dikatakan gini. Ya, biarlah wajahmu cerah dan berseri. Ya, ayat yang ke-9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Kita perlu nikmati, saudara, makan minum kita dari kerja keras kita, periksa pakaian kita, penampilan kita yang rapi, bersih, hadapi hidup dengan senyuman, dengan muka yang berseri. Amin. Kita perlu enjoy. Kita perlu ngasih penghargaan buat diri sendiri. Perlu nggak saudara kasih penghargaan buat diri sendiri? Ya, jangan makannya kita hemat, padahal kaya ya, makannya di warteg aja, warteg terus. Tapi juga jangan boros. Tapi ada sesekalinya kalau kita celebrate sesuatu, nikmati makan yang enak, betul nggak? Tapi jangan terlalu sering juga, kolesterol. Kita perlu enjoy dengan hidup ini. Hidup itu kan pasti ada happy-nya, ada sedihnya, betul nggak? Itu kan yang namanya ya dinamika kehidupan. Kita perlu fun dengan hidup ini, saudara. Bahkan dikatakan bahagiakan orang yang kita kasih, nikmati cinta kita dengan pasangan kita, saudara. Ya, pertanyaan refleksi buat setiap kita yang sudah menikah. Ini saya ingat banget perkataan ini disampaikan oleh seorang hamba Tuhan ketika saya dan istri saya waktu itu tunangan di Bandung. Dia bilang kepada audiens, bagi yang sudah menikah, jika waktu bisa diputar kembali, akankah kau menikah dengan orang yang sama? Ya, waktu itu Iri menjawab ke Pak Billy, ya, kalaupun waktu bisa diputar kembali, aku akan memilih kamu. Tapi ada juga yang jawab gini, lu gile, bikin lo kali lah. Saudara gimana? Kalau waktu
waktu bisa diputar kembali, akankah engkau memilih orang yang sama? Nah, penulis buku Fun Loving You, sangat mudah bagi kita, katakan, untuk terjebak dalam keseriusan hidup, betul ya? Kerjakan, wah harus kita serius, 2 rius, 3 rius gitu kan. Namun dalam buku Fun Loving You dikatakan begini, ya, si penulis tulis gini, tujuan saya untuk membantu Anda belajar kembali bagaimana menikmati hidup bersama pasangan dan keluarga di tengah kesibukan sehari-hari. Buku ini ditulis oleh Pat Cunningham, didedikasikan untuk sepasang suami istri, yaitu Lloyd dan Lorraine, yang telah menikah. Ulang tahun pernikahan mereka 65 tahun pernikahan. Jadi buku ini ditulis untuk didedikasikan, susah banget ya, didedikasikan untuk Lloyd dan Lorraine yang sudah menikah 65 tahun. Dia tulis buku ini. Kenapa? Dia melihat pasangan yang sudah menikah 65 tahun itu fun loving you. Saudara fun loving you gak? Saudara fun gak mencintai pasanganmu? Aduh, aku itu setiap hari itu fun sama kamu. Jangan cuma pacaran aja yang fun, having fun. Jangan cuma pacaran aja yang having fun. Setelah nikah juga harus having fun dengan pasangan. Nikmati, enjoy the fun, saudara. Ya, Emil, penulis buku ini, dan saya telah menikah selama 17 tahun dan kami memiliki pernyataan misi pernikahan yang berbunyi, kami memilih untuk menghormati, menikmati, memprioritaskan pernikahan kami sampai salah satu dari kami meletakkan dirinya dalam pelukan Yesus. Sampai dipanggil pulang. Sebelum dipanggil pulang terus hormati, nikmati, prioritaskan pernikahanmu, saudara. Jalani setiap misi dalam kehidupan. Memang tidak mudah, dia katakan, membangun pernikahan yang bahagia, tapi kita perlu usahakan. Bahagia tidak datang dengan sendirinya, tapi bahagia perlu diupayakan. Bagi yang belum nikah, ini kunci sukses. Harus diupayakan. Fun loving you. Saya mau katakan gitu loh, yang pernikahan yang bahagia itu terdiri dari 2 orang pendosa, betul nggak? Saya orang berdosa, istri saya orang berdosa, setiap kita orang berdosa. Tapi mau bahagia dibutuhkan 2 insan yang mengampuni. Pernikahan bisa bahagia, pernikahan bisa diberkati Tuhan kalau bukan hanya terdiri dari 2 orang pendosa, tapi juga terdiri dari 2 orang pengampun. Fun loving you. Coba tanya pasanganmu, kamu mencintai aku karena kewajiban atau fun? Aduh, gak ada habis-habisnya deh. Aku fun sama kamu. Coba bangun pagi, kau peluk pasanganmu. Pernikahan yang bahagia itu akan menjadi role model bagi anakmu. Fun loving you. Betul ya? Fun loving you. Nah, saudara dikasih tuh, klik lagi. Menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dikatakan begini dalam buku itu ya. Tidak berarti Anda harus tetap serius setiap saat. Ya. Ada nggak di antara kita yang nggak pernah ketawa, nggak pernah bercanda, serius terus. Pasangannya bercanda, gitu doang. Ya, humor yang mencela diri sendiri sangat membantu dalam membangun keintiman dalam pernikahan Anda. Tuhan ingin Anda tertawa. Kita perlu tertawa di tengah kesibukan. Klik lagi. Rata-rata, orang ini bikin survei ya. Rata-rata anak kecil itu tertawa sekitar 400 kali per hari. Saya nggak tahu, saya lupa bikin survei. 400 kali per hari. Dibandingkan orang dewasa yang tertawa cuma 15 kali sehari. Coba lihat, waktu kita kanak-kanak, orang tua pengen bikin kita ketawa, betul nggak? Kita kan senang lihat anak kita, ya cekiki kan, walaupun mungkin dia mentertawakan sesuatu bagi orang dewasa tidak lucu. Betul. Waktu itu orang saya masih bayi ya, emaknya mainin bola gitu kan, dia ketawa cekiki, kita kan senang ya. Kenapa kita nggak pernah membuat diri kita tertawa? Setelah dewasa, serius, penuh pengurapan, nggak boleh bercanda, pengurapan. Nah itu juga kali hidup, ya. Masa yang sudah pulang ke rumah gitu kan, istri mau ngajak bercanda, dosa, kudus, kita kudus. Serius berarti pengurapan. Siapa bilang? Ya, Amsal 17:22 katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Hati yang gembira, Amsal 15 ayat 13, membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kita perlu enjoy, kita perlu fun. Sama hanya seperti olahragawan, saya sebut petenis, karena the most favorite sport adalah tenis buat saya. Bermain dengan intensitas tinggi itu baik, bermain dengan all out itu baik, tapi jangan lupa harus enjoy your match. Dalam sebuah wawancaranya, klik, Roger Federer diinterview oleh seorang wartawan dari majalah Vogue Magazine, menanyakan 73 pertanyaan singkat kepada Roger. Ada salah satu pertanyaan di bagian akhir dikatakan gini, apa yang kamu katakan kepada dirimu saat memasuki lapangan untuk memulai sebuah pertandingan? Ini pertanyaannya. Lalu Roger Federer bilang apa? Come on Roger, you got this, you go for it, enjoy it. Ini kata-kata yang dia ucapkan kepada dirinya ketika dia masuk ke lapangan untuk tanding. Come on Roger, you got this, go for it, enjoy it. Kenapa? Karena olahragawan ketika dia bisa enjoy dengan permainannya, dia akan sedikit melakukan kesalahan. Betul? Halo? Ya bayar. Kurangi stresmu dengan apa? Bersuka cita di hadapan Tuhan. Kalau saudara punya sekarang gadget, Spotify, masukin list-list lagu yang membuat saudara bisa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Masukin list-list lagu yang menyenangkan, list-list lagu yang gegap gempita. Terus memuji Tuhan. Kenapa? Ada kuasa dalam pujian penyembahan kita, ada kuasa dalam sukacita. Firman mengatakan, sukacita dari Tuhan itu kekuatanku. Nehemia katakan begitu. Sukacita dari Tuhan kekuatanku. Nah, Rafael Nadal mengatakan begini, competing or just for fun, whatever, simply enjoy and try your best. Berkompetisi atau cuma just for fun, senang-senang, apapun itu, enjoy, nikmati, dan berikan yang terbaik. Karena kalau kau enjoy dengan hidupmu, kau bisa berikan yang terbaik. Pak Willy harus enjoy sebagai arsitek. Dengan demikian, karya-karyanya bisa terus keluar. Betul ya? Saudara, orang penulis lagu, apapun, dia perlu enjoy dengan pekerjaannya supaya apa? Inspirasi bisa keluar. Saya harus enjoy dengan khotbah supaya apa? Inspirasi bisa keluar, saudara. Kita perlu enjoy. Saya berulang kali tanya mami saya, Mi, udah capek-capek kenapa masih masak, mau jualan? Mami enjoy, mami menikmati, mami suka. Banyak orang yang, masak kok kayaknya capek-capek, padahal masak tuh capek loh. Capek gak sih? Capek loh. Kenapa? Kok masih tetap masak? Enjoy. You have to enjoy, amin. Terus jaga toko juga harus enjoy. Kalau nggak enjoy, hari ini buka, besok tutup, besoknya lagi tutup. Kita perlu enjoy dengan hidup ini. Nah, jangan sampai seperti orang ini, saudara. Kisah tentang seorang yang bernama, klik, ya, Hattie Green, si kaya yang kikir. Ini orang kayanya kikir banget. Ya, dia orang yang sangat kaya. Dia mewariskan 10 miliar dolar Amerika dari ayahnya. Dia juga mewarisi kehebatan ayahnya. Namun saking pelitnya, saudara, di usia 21 tahun ketika dia berulang tahun, ia menolak menyalahkan lilin di atas kue ulang tahunnya. Dan yang dilakukan pada keesokan harinya adalah mengembalikan lilin itu ke toko lilin tersebut, kembalikan uang saya. Saking pelitnya nih orang dan gak mau enjoy dengan hidup. Perhatikan. Ya, dia pernah menikah, tapi bercerai karena suaminya pusing. Aduh, istri gua gila pelit amat. Ya, dia pelit juga terhadap dirinya sendiri, saudara. Sebagai contoh, ia selalu pakai baju yang itu aja. Pakai baju warna hitam, sampai dari warna hitam berubah jadi hijau, berubah jadi coklat. Pakaian dalamnya, ngeri banget. Pakaian dalamnya terbuat dari kertas koran bekas. Ada yang begitu? Tatkala pakaiannya sudah kotor, dia pergi ke laundry yang murah, saudara ya. Perhatikan, dia pergi ke laundry yang murah, namun ia hanya mencuci bagian bawahnya saja yang kotor. Karena Hattie tidak mau bayar pajak di New York. Dia bilang apa? Lumayan, gua gak perlu bayar pajak. Dia sewa apartemen murah di New Jersey tanpa alat pemanas. Padahal daerah situ sering banget turun salju, saudara. Ia rela setiap hari naik kereta api ke kantornya di New York. Sampai di New York, di kantornya itu kasih satu tempat khusus buat dia, cuma-cuma. Gua pengen satu tempat cuma-cuma, gak bayar. Saking pelitnya orang. Ya, apalagi klik. Dia pelit banget soal makanan. Setiap hari makannya cuma bawang putih mentah dan oatmeal.
Ada di antara kita makannya cuma bawang putih mentah dan oatmeal. Kadang untuk menghemat, ia memanaskan oatmealnya dengan cara mendekatkannya pada alat pemanas di kantornya. Saking pelitnya, dia juga makan cookies tapi nggak mau beli cookies yang mahal. Dia rela pergi jauh beli cookies yang sudah hancur, harganya lebih murah. Saking pelitnya saudara, perhatikan, dia meninggal dengan meninggalkan warisan 100 miliar dolar Amerika untuk putra putrinya. Tapi selama hidupnya tidak punya teman. Enjoy? Apakah dia fun dengan hidupnya? Apakah dia menikmati hidupnya? No, ada di antara kita yang kayak gitu. Pakaian dalamnya dari koran bekas. Karena nggak mau bayar, saudara, perhatikan. Ulang tahun lilinnya dibalikin, coba. Gila nih orang, gila. Kita perlu enjoy dengan hidup kita. Saya minta pemain musik, minta kita. Bagian yang terakhir dan kenal. Kalau hidup cuma satu kali, kita perlu fighting spirit. Amin. Daya juang. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita, kerjakan itu dengan sekuat tenaga kita. Ayat 10. Kerjakan. Karena pertimbangan, ya karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati. Ayat 11. Tadi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik-cerdik, ya karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Langsung perhatikan, yang tercepat sekalipun belum tentu menang. Yang terkuat belum tentu unggul dalam pertandingan. Yang paling bijaksana pun belum tentu berkelimpahan hidupnya. Yang paling pandai pun belum tentu selalu kaya. Yang pendidikannya rendah atau tidak berpengetahuan belum tentu tidak berhasil. Punya fighting spirit, punya daya juang. Kita berikan yang terbaik. Kita percaya Tuhan juga akan lakukan bagiannya dalam hidup kita. Ada dua konteks yang terakhir, saudara. Bjorn Borg, dia mengatakan soal tentang Rafael Nadal. Kenapa saya ngambil Rafael Nadal? Karena dia fighting spiritnya luar biasa. Dia katakan gini, every point he play is like match point. That's why he's the champions right now. Nanti baik-baik. Hiduplah hari ini seperti hari ini adalah match pointnya, saudara. Halo, nanti baik-baik. Hiduplah hari ini, berikan yang terbaik hari ini seperti hari ini adalah match pointnya, atau hari terakhir kau hidup, saudara. Rafael Nadal bilang apa? Klik. Dia bilang ini, I just try to win the match by fighting for every point and running down every ball. Yuk, coba perhatikan baik-baik. Apapun yang kau lakukan, kau sebagai suami, sebagai istri, punya fighting spirit. Lakukan yang terbaik seperti hari ini adalah match point bagi setiap kita. Dua ayat yang terakhir, ayat 7 ayat pasal 7 ayat 1 dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang tua. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk matinya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai perayaan. Memberkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati Tante sudah memberikan persembahan bencana baik untuk tas, untuk pembangunan, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai leader sehingga pemain musik, petugas isi di penyebut tamu dan sekolah, bahkan kami semua yang hadir, Tuhan memberkati, berkati peneguh, memberkati dengan penyerahan anak yang sudah kami lakukan. Bila pasangan ini bisa membina, bahkan mengasuh, merawat anaknya dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebab sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Tadakan tamu, terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kau di kota, kau di desa, kau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah kau pada tu masuk, diberkatilah kau pada tu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil terangmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat datang dari Allah Bapa,
kasih sayang daripada Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus mendatangi saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.